Jadi kalau versinya Bang Haris, siapa yang menteri layak di reshuffle yang sedang dibidik oleh presiden? Karena sesungguhnya itu kewenangan dari presiden untuk mengganti anggotanya, pembantunya. Kalau saya sih dibidik dalam artian dikorbankan, tapi juga memang harus bertanggung jawab ya yang di bidang kesehatan lah ya. Kalau dalam isu soal pandemi ini. Tapi sebetulnya saya juga mau bilang, ini pandemi ini kan kalau menurut WHO gawe bersama. Rumusnya, standar baku dari WHO dalam menangani pandemi itu adalah the whole of government and the whole of society. Jadi ya nggak cuma si soal kesehatan aja, bidang kesehatan, yang lain juga seperti itu. Nah, saya justru malah ingin menyasarnya bukan ke kabinet, tapi kepada pimpinan kabinetnya, yaitu presiden. Misalnya dari sisi video, kenapa baru dirilis seminggu setelah dia marah-marah? Yang kedua, kenapa harus marah-marah? Karena dia punya kewenangan. Apakah kewenangan dia sebagai presiden sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mengendalikan, memaksa dan mengorganisir menteri-menterinya? Itu kan. Nah, itu yang saya mau lihat dalam soal keadilan yang lebih luas lagi. Kenapa dia hanya marah-marah hanya dalam soal pandemi ini, padahal ada soal-soal yang lain. Nah, terus begini loh, ini yang juga dilema. Nanti mungkin Pak Kwik bisa menjelaskan. Jokowi hanya marah-marah dalam soal penyerapan anggaran, ya. Tetapi juga apakah Jokowi ketika sebelum marah-marah, dia sudah lihat kondisi bagaimana di kantor Kementerian Sosial, ya kan? Bagaimana orang datang menyerbu gula itu? Saya menyebutnya gula. Bantuan sosial itu akhirnya jadi proyek. Siapa yang punya akses dengan orang di dalam, dan bahkan juga saya mencurigai dari yang saya komunikasi dengan sejumlah orang bahwa itu nggak gratis, nggak bisa hanya datang bawa diri, dan itu diberikannya kepada orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar. Saya misalnya dampingin atau banyak bicara dengan teman-teman ojol yang punya organisasi sendiri, dia nggak ikut pada perusahaannya. Ketika mereka punya koperasi, maju ke BNPB atau ke Kementerian Sosial minta proyek untuk distribusi karena soal situasi ekonomi kita lagi buruk, mereka tersisihkan, nggak bisa. Orang-orang yang bisa mendapatkan harga telur, harga daging, harga minyak goreng, harga gula lebih murah, tersisihkan. Lalu ada proyek soal markup harga, blocking barang, logistik dan lain-lain. Jadi at the end ini semuanya adalah soal uang. Ancaman resesi dunia di depan mata, Bang Haris Azhar. Jadi wajar kalau itu suasana kebatinan Jokowi. Saya melihat, ya itu dia. Tadi saya mau bilang, apa yang dibicarakan di istana ketika briefing dan bicara dengan para kabinet, dengan apa yang terjadi di masyarakat, nggak 100% cukup. Tadi yang Pak Budi sampaikan merasakan, lalu mereply, presiden mereply, mungkin iya. Ada beberapa hal secara statistik data keuangan memang penyerapannya rendah. Tetapi ini dilemanya, ketika di level negara angka penyerapannya dikit, tidak terbukti bisa sukses, di lapangan sendiri pun juga memang orang nggak minta duit sama negara, orang mau kerja, tetapi orang dipaksa untuk masuk ke birokrasi yang itu tidak fair terjadi ketika mengakses pekerjaan untuk mendistribusikan bansos. Nah, jadi sekarang kalau misalnya, saya mau bilang begini, ancaman reshuffle itu cuma ancaman. Tetapi situasi yang realnya dalam penanganan pandemi ini, kita memang nggak melihat leadership yang konkret, yang punya tahap-tahap yang akan menyelesaikan pandemi ini. Kalau memang mau menyelesaikan soal kesehatan lebih dahulu, duitnya dimobilisasi ke sana, dikawal benar-benar, jangan biarkan Menko di bidang ekonomi sibuk ngomongin soal ekonomi nggak berjalan, duitnya mobilisasi ke sana, asumsinya kalau kesehatan membaik, pandemi ini selesai, bisa lebih baik kita nanti bekerja di bidang ekonomi. Atau kalau memang misalnya mau mendorong kegiatan ekonomi lebih dahulu, perangkat-perangkat kesehatan di sektor pergerakan ekonomi itu juga harus dilengkapi. Kita juga tiba-tiba kaget, kita lagi struggle sama situasi baru, tiba-tiba presiden marah-marah dengan video yang sudah lewat 10 hari. Kira-kira ini kalau secara statistik ada berpengaruhnya nggak, tidak mungkin ke masyarakat, ke asumsi masyarakat ataupun ke para elit begitu Bang Kodari, ini berkaitan mungkin dengan leadershipnya nggak kelihatan secara konkret. Apakah sudah ada hitung-hitungan statistiknya, Bang Kodari, menurut pengamatan Anda? Antara kinerja pemerintahan dalam penanganan COVID ini, baik aspek kesehatannya, aspek bantuan sosialnya maupun
stimulus ekonominya terhadap kepuasan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden begitu. Dan karena itulah saya melihat bahwa pidato presiden kemarin itu juga sebetulnya merupakan, di satu sisi ya, merupakan bentuk komunikasi publik dari presiden kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa presiden sudah mengerjakan porsi dan tugasnya, yaitu memberikan perpu, memberikan kerangka besar. Akan tetapi tetap ada kendala di lapangan. Saya menganalogikan presiden seperti pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola punya tugas untuk menyusun strategi permainan, berhadapan dengan lawan di lapangan, tetapi pada akhirnya yang akan mengimplementasikan strategi tersebut adalah para pemain di lapangan begitu. Saya kira presiden sebagai dalam tanda kutip manajer ya, klub sepak bola melihat banyak pemain yang tidak menjalankan tugas dan strategi yang sudah diterapkan. Jadi ya presiden mengatakan bahwa menteri-menteri ini banyak kendala yang terjadi di lapangan, dan di sisi yang lain sebetulnya presiden juga sedang berkomunikasi kepada jajaran pemerintahan begitu. Jadi ini komunikasi yang bersifat keluar maupun ke dalam.